Alhamdulillahil ahadis samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Asyhadu an la ilaha illallah alladzi amarna bil ittihad wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi da'ana bihubbil bilad. Assalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad alladzi arsala lil alamina ila yaumil mi'ad. Amma ba'd, fa ya ayyuhal mu'minun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar wa quduha an-nas wal hijarah 'alaiha malaikatun ghiladun shidadun la ya'suna Allah ma amarahum wa ma yaf'aluna ma yu'marun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Menjadi sebuah keniscayaan bagi setiap insan di dunia untuk senantiasa memanjatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menganugerahkan nikmat yang tidak bisa kita hitung satu persatu. Ungkapan rasa syukur ini harus diteguhkan di dalam hati kita, diungkapkan dalam ucapan kita, dan juga direalisasikan dalam wujud tindakan kita. Bagi umat Islam, rasa syukur dalam tindakan ini bisa diwujudkan dengan senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala melalui wujud menjalankan segala perintah Allah dan juga menjauhi segala larangannya. Oleh karena itu, pada momentum Jumat kali ini, mari kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa, dan jangan sampai kita meninggal dunia kecuali dalam keadaan Islam. Hal ini sering disebutkan, sering ditegaskan dalam setiap khutbah Jumat oleh para khatib melalui firman Allah dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 102. Allah berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di antara nikmat yang harus kita syukuri dalam kehidupan kita di dunia ini adalah keberadaan keluarga yang merupakan elemen dan komunitas awal pembelajaran hidup setiap manusia. Setiap insan, setiap manusia pasti menginginkan keluarga yang bisa menjadi tempat belajar tentang kehidupan, sekaligus tempat beristirahat, bercengkrama, penuh dengan tawa bahagia, dan tentunya harmonis, senantiasa dilindungi dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang menginginkan keluarga yang ketika kita pulang selalu diwarnai dengan keributan, ketidakharmonisan, dan penuh dengan suasana tidak nyaman. Semua ingin memiliki rumah sebagaimana ungkapan bijak, baiti jannati, atau rumahku adalah surgaku. Rumah yang selalu nyaman ditempati,
penuh dengan kebahagiaan, senantiasa dihiasi dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala layaknya surga. Untuk mewujudkan hal ini, tentulah tidak semudah membalikkan telapak tangan. Semua itu melalui sebuah proses panjang yang diawali dari niat seorang membina rumah tangga melalui sebuah pernikahan. Pernikahan yang diniati dengan benar, alias bukan untuk tujuan main-main, apalagi hanya untuk tujuan kemewahan, popularitas, dan nafsu belaka, akan menghasilkan sebuah keluarga yang baik dan mampu menyempurnakan keislaman seseorang, mampu menyempurnakan keimanan seseorang. Sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza tazawwaja al-'abdu faqad istakmala nisfuddin." Jika seorang hamba Allah menikah, berarti telah menyempurnakan separuh agamanya. Falyattaqillaha fin nisfil baqi. Maka hendaklah bertakwa kepada Allah untuk menyempurnakan yang separuhnya lagi. Dari hadis ini bisa kita pahami bahwa pernikahan sebagai pintu gerbang membentuk keluarga memiliki dimensi ibadah. Bukan hanya sekedar menyatukan dua insan manusia saja. Dimensi ibadah inilah yang harus menjadi dasar bagi setiap orang dalam menjalankan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini, sehingga bisa menyempurnakan agamanya. Sehingga dalam sebuah keluarga, nilai-nilai agama yang kental menjadi salah satu faktor terciptanya keluarga yang harmonis dan senantiasa dalam ridho dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan nilai-nilai agama, setiap aktivitas dalam keluarga akan menjadi nilai ibadah dan mampu membawa kebaikan dan keberkahan pada seluruh anggota keluarga. Nilai-nilai agama akan menghindarkan setiap anggota keluarga dari perbuatan yang mengantarkannya kepada dosa-dosa besar, serta akan terhindar dari api neraka. Saling mengingatkan sesama anggota keluarga untuk menghindari perbuatan yang dapat mengantarkan kepada neraka juga telah diingatkan oleh Allah melalui firman-Nya dalam Al-Qur'an surah At-Tahrim ayat 6. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Waquduhan nas wal hijar. Yang bahan bakar api neraka adalah manusia dan batu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Selain niat yang benar dan menanamkan nilai-nilai agama, ikhtiar lain yang perlu dilakukan guna mewujudkan keluarga harmonis adalah senantiasa mengeratkan ikatan hubungan baik dengan sesama anggota keluarga. Masing-masing harus bisa memerankan perannya dengan tidak merendahkan peran anggota keluarga yang lain. Semua yang ada dalam keluarga adalah satu tim, layaknya para awak kapal yang mengarungi bahtera untuk menuju satu dermaga. Masing-masing memiliki kewajiban dan juga hak yang berbeda, namun tidak boleh merasa lebih tinggi derajatnya dari anggota keluarga yang lainnya. Perbedaan-perbedaan inilah yang justru akan menjadi sebuah kelebihan dalam mengelola rumah tangga, karena kita bisa saling melengkapi satu sama lainnya. Kesetaraan ini juga sudah ditunjukkan dalam Al-Quran yang tidak menyebutkan kata istri dengan istilah zaujatun, namun dalam Al-Quran menyebut kata istri dengan sebutan zaujun,
selayaknya menyebut seorang suami. Seperti termaktub dalam surat An-Nisa ayat 1, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha. Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu, yakni Nabi Adam alaihissalam, dan Allah menciptakan pasangannya Sayyidah Hawa dari dirinya. Ini menunjukkan bahwa sejatinya antara suami dan istri dalam keluarga memiliki kesetaraan sebagai dua insan yang bersatu, yang menjadikan masing-masing sebagai belahan jiwa dan saling melengkapi. Dengan menjadikan anggota keluarga sebagai belahan jiwa, maka tentu tidak akan muncul fenomena yang sekarang banyak muncul dan diekspos di media terkait dengan kekerasan dalam rumah tangga. Jika masing-masing mengetahui bahwa anak adalah darah daging sendiri, istri adalah pakaian suami, dan begitu juga suami adalah pakaian istri, maka mereka tidak akan tega menyakiti, terlebih melakukan kekerasan dalam rumah tangga. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Mereka adalah pakaian bagimu dan kamu adalah pakaian bagi mereka. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Upaya mewujudkan keluarga harmonis tentu harus kita lakukan dengan ikhtiar nyata. Namun yang terpenting juga kita harus terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar keluarga kita senantiasa harmonis, senantiasa sejuk dipandang mata, dan menjadi kerinduan untuk senantiasa berkumpul bersama mereka. Kita diperintahkan untuk senantiasa berdoa seperti yang tertuang dalam Al-Quran, surah Al-Furqan ayat 74. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Dan orang-orang yang berkata, ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami pasangan kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati kami, sebagai penyejuk mata kami, dan jadikanlah kami sebagai pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Para ulama menafsirkan kalimat jadikanlah kami sebagai pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa, waj'alna lil muttaqina imama, adalah sebuah harapan agar mereka menjadi panutan bagi orang-orang yang bertakwa, baik dalam lembutnya perbuatan mereka maupun dalam halusnya perkataan mereka. Sehingga kita bisa menyimpulkan bahwa indikator orang bertakwa adalah orang-orang yang bisa berbuat paling baik kepada pasangannya dan keluarganya, baik dalam perbuatan maupun perkataan mereka. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Semoga kita senantiasa dikaruniai keluarga yang terbaik oleh Allah Subhanahu wa taala. Keluarga yang senantiasa harmonis, tersemai dan tumbuh nilai-nilai agama di dalamnya, saling mencintai dan menjaga satu sama lain, jauh dari kekerasan dalam rumah tangga, serta menjadi pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa dan juga dilindungi dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah,
الحمد لله وكفى وصلي وسلم على سيدنا محمد المصطفى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وعلى آله وأصحابه الشرفاء أما بعد فيا أيها المسلمون أوصيكم ونفسي بتقوى الله العلي العظيم واعلموا أن الله أمركم بأمر عظيم أمركم بالصلاة والسلام على نبيه الكريم فقال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم ارفع عنا البلاء والغلاء والوباء والفحشاء والمنكر والبغي والسيوف المختلفة والشدائد والمحن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا إندونيسيا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم ولذكر الله أكبر